Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk menyajikan. Kali ini adalah soal dan pembahasan tentang cost of capital, salah satu materi yang ada di buku pengantar keuangan perusahaan atau Fundamental Corporate Finance yang dikarang oleh Ross dan kawan-kawan. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Salemba Mban Patria atau Salemba 4. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, dapatkan e-learning yang ada yang berkaitan dengan mata kuliah, mata ajar yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, jadi soal dan pembahasan ini biaya modal ya. Yang kedua, yang pertama saya sudah ada, silakan lihat video saya juga. Nah, ini terkait dengan materi yang ada di manajemen keuangan. Berikut ini adalah soalnya. Yang pertama, PT Semesta Raya sedang mempertimbangkan sebuah proyek yang akan memberikan penghematan sebesar 1 miliar. Penghematan sebesar 1 miliar per tahun pada akhir tahun pertama. Penghematan ini akan bertumbuh 5% per tahun selamanya. Jadi ada proyek memberikan penghematan di akhir tahun pertama itu 1 miliar per tahun dan akan terus memberikan penghematan setiap tahunnya selamanya dan bertumbuh setiap tahun 5%. Nah, kemudian perusahaan memiliki target rasio utang terhadap ekuitas ya, atau rasio debt to equity ratio sebesar 0,8, biaya ekuitas 16% dan biaya utang 8%. Tarif pajak perusahaan adalah 25%. Oke. Jika pengeluaran awal proyek sebesar 10 miliar, apakah proyek ini layak untuk dijalankan? Nah, ya. Jadi ini sebenarnya soal gabungan antara biaya modal dengan net present value ya, atau capital budgeting. Oke, ini adalah soalnya. Oke, kita masuk sekarang ke pembahasannya. Langkah yang pertama adalah menentukan bobot dari utang dan ekuitas. Jadi weight dari debt dan weight dari equity. Nah, kita dapatkan rasio utang terhadap ekuitas adalah 0,8. Ini berarti utang atau debt dibagi dengan equity itu sama dengan 0,8 atau 8/10. Nah, ini berarti debt-nya itu berarti adalah 8, equity-nya adalah 10. Kenapa kita perlu cari ini? Bobot ini nantinya akan digunakan untuk mencari weighted average cost of capital ya, atau WACC-nya. Nah, berarti bobot utang adalah 8, ini adalah utangnya sendiri dibagi dengan utang plus ekuitas atau 0,44. Adapun bobot dari ekuitas itu berarti adalah 10, ini adalah ekuitasnya sendiri dibagi 8/10. Nah, kalau kita lihat di sini weight dari debt plus weight dari equity itu harus sama dengan 1,0. Nah, ini utangnya 0,44, ekuitasnya 0,56. Saya ambil dua angka di belakang koma ya. Oke, jadi pertama adalah menentukan bobot dari utang dan ekuitas. Langkah berikutnya adalah kita menentukan weighted average cost of capital dari proyek yang ada. Ya, weighted average cost of capital dari perusahaan itu sendiri, bukan dari proyeknya, dari perusahaannya. Oke. Nah, yang pertama ini adalah ya, kalau kita lihat secara konsepnya itu WACC itu adalah MV ini adalah market value ya, nilai pasar dari utang dibagi nilai pasar dari utang ditambah nilai pasar ekuitas. Jika tidak ada nilai pasar dari utang, kita bisa pakai nilai buku dari utang perusahaan ya. Nah, ini yang ada di laporan posisi keuangan. Ekuitasnya juga kalau tidak ada market value-nya, kita juga bisa pakai nilai buku, proksinya atau pendekatannya. Tapi kalau ada nilai pasarnya, gunakan nilai pasar. Kali biaya utang. Nah, biaya utang itu ada menimbulkan tax shield, karena biaya utang berupa beban bunga, itu akan mengurangi laba sebelum pajak, sehingga pajak perusahaan itu berkurang. Makanya dikalikan dengan 1 minus tarif pajak. Kemudian ditambah nilai pasar ekuitas dibagi nilai pasar utang plus nilai pasar ekuitas kali biaya ekuitasnya. Jadi sekali lagi yang digunakan adalah nilai pasar ya antara utang dan ekuitas. Jika tidak ada baru menggunakan nilai. Nah, di langkah pertama tadi kita sebetulnya sudah menentukan bobotnya. Nah, bobotnya ini. Utang 0,44, ekuitas 0,56. Nah, jadi kalau kita lihat di sini berarti
Untuk yang utang, 8 dibagi 8 plus 10 nilai bukunya dikali 8%. Ini adalah biaya utang dikali 1 minus 25%. 25% ini adalah tarif pajak perusahaan. Ditambah, ini 10 adalah nilai ekuitas, nilai bukunya dibagi 8 plus 10 plus 10 dikali 16%. Ini adalah cost of equity atau biaya ekuitas. Sehingga WACC-nya itu adalah 11,566. Ini adalah WACC perusahaan ya, bukan WACC dari project. Jadi ini adalah weighted average cost of capital perusahaan. Nanti proyek ini dijalankan apabila dia menggunakan seluruhnya utang atau seluruhnya ekuitas, itu tidak berpengaruh terhadap WACC-nya di sini. Nah, kembali lagi silakan baca di buku pengantar keuangan perusahaan terkait dengan capital budgeting dan cost of capital. Oke. Langkah ketiga adalah menghitung nilai sekarang atau present value dari proyeknya. Nah, present value dari proyeknya untuk kasus ini adalah penghematan kas per tahun. Karena penghematan kas per tahunnya itu bertumbuh terus 5% selamanya, maka PV dari proyek ini adalah penghematan kas per tahun dibagi K atau required rate of return-nya, atau di sini kita gunakan dari weighted average cost of capital ya perusahaan yang sudah kita cari di langkah kedua tadi. Dikurangi dengan pertumbuhan dari penghematan kas per tahunnya. Maka kita dapatkan 1 miliar tadi penghematannya. Nah, ini K-nya atau WACC-nya adalah 11,56 dan pertumbuhan dari penghematan kas per tahun adalah 5%. Sehingga present value dari proyeknya itu adalah 15.254.237.288. Tapi ini belum selesai pembahasannya. Karena yang ditanyakan adalah apakah proyek ini layak untuk dijalankan secara keuangan. Yang kita cari bukan present value dari proyek, tapi net present value dari proyek. Nah, itu ada di langkah keempat ini. Jadi sekarang kita menghitung net present value dari proyek. Nah, formulanya adalah net present value-nya proyek itu adalah present value dari proyek tadi, present value dari penghematan kas yang diperoleh perusahaan, dikurangi dengan pengeluaran awal proyek. Pengeluaran yang dilakukan ketika proyek dijalankan. Oke, PV-nya itu adalah 15.254.237.288. Adapun pengeluaran awal proyek ini 10 miliar berasal dari soal. Maka NPV-nya adalah 5.254.237.288. Kita tahu jika NPV itu di atas 0, maka proyek ini secara keuangan itu layak untuk dijalankan. Kalau dia dijalankan, proyek ini, maka diperkirakan dengan NPV positif, value dari perusahaan juga akan meningkat. Ya, jadi proyek itu tidak layak dijalankan kalau NPV-nya kurang dari 0. Nah, ini baru tidak layak. Nah, untuk contoh di sini soal ini, karena NPV-nya positif atau di atas 0, maka proyek ini layak untuk dijalankan. Oke. Nah, sekarang ada tambahan lagi nih. Proyek yang akan dijalankan ini lebih beresiko dibandingkan dengan proyek yang ada. Jadi perusahaan punya banyak proyek yang telah dijalankan ya atau yang telah selesai dijalankan. Nah, proyek baru ini yang rencananya akan dijalankan itu dia lebih beresiko dari proyek-proyek yang ada. Sehingga manajemen memutuskan bahwa proyek ini perlu ditambahkan faktor penyesuaian resiko itu sebesar 3%. Nah, jadi bukan hanya WACC, tapi ada faktor penyesuaian resiko tambahannya 3%, karena proyek ini lebih beresiko dibandingkan proyek-proyek yang ada di perusahaan. Ya. Maka kemudian pertanyaannya adalah, apakah proyek ini masih layak untuk dijalankan jika ada penyesuaian ini 3%? Itu pertanyaannya. Oke. Ya, kita bahas. Nah, PV project-nya itu adalah 1 miliar penghematannya. Ya, kalau tadi kita hanya menghitung dari WACC dikurangi dengan growth ini, sekarang karena ada tambahan penyesuaian resiko yang ditentukan oleh manajemen 3%, maka WACC yang 11,56% ini kita tambahkan dengan 3%. Nah, ini faktor penyesuaiannya nih, adjustment-nya. Maka PV dari proyeknya sekarang adalah 10.465.116.279, lebih rendah dari PV sebelumnya tanpa ada penyesuaian resiko.
Adapun NPV-nya itu adalah 10.465.116.279 dikurangi pengeluaran awal atau initial outlay project 10 miliar. Maka NPV-nya adalah 465.116.279. Nah, oke. Nah, ini karena NPV-nya masih positif, maka proyek ini pun masih layak dijalankan. Oke, layak dijalankan. Nah, kalau ada pertanyaan berapa penyesuaian resiko yang membuat NPV sama dengan 0 atau NPV negatif, itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan analisis sensitivitas, tambahkan saja adjustment-nya mungkin 4%, mungkin 5%. Kalau angka pastinya Anda bisa gunakan goal seek di Microsoft Excel. Oke, dengan demikian selesai sudah pembahasan kali ini. Silahkan kunjungi website kami perbisalemba.com untuk melihat koleksi-koleksi buku-buku terbaru dari Perbisalemba. Kemudian buku-buku original Perbisalemba ada beberapa buku ya yang berisikan e-learning yang ada. Jadi ada kode akses khusus, Anda bisa akses e-learning.perbisalemba.com, dapatkan video pembelajaran dan soal-soal yang bisa Anda kerjakan mandiri dan nanti akan diberikan pembahasan secara komprehensif. Kemudian jika Anda ingin membeli buku terbitan Perbisalemba, itu bisa beli melalui lexikabookstore.com. Oke, dengan demikian berakhir sudah presentasi saya tentang soal pembahasan dari biaya modal atau cost of capital. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye.